Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Hasanah dengan NIM A1A22381. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Di video ini saya akan mereview dua artikel yang berjudul Sejarah Lahirnya Commonwealth of Australia dan Dampak Migrasi di Australia Terhadap Sistem Pemerintahan dan Partai Politik. Nah, kita langsung saja ke review artikel yang pertama dengan judul Sejarah Lahirnya Commonwealth of Australia. Untuk yang pertama yaitu penulis. Penulisnya di sini ada dua, yaitu Anita dan Khairunisa Mursaid. Untuk yang kedua, tahun terbit. Tahun terbitnya pada bulan April tahun 2025 dalam Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora. Yang ketiga, universitas. Untuk universitas yang diemban oleh penulis, ada Universitas Flores, tepatnya di program studi pendidikan sejarah. Yang keempat, ada latar belakang penelitian. Untuk latar belakang penelitian pada artikel ini, menurut saya menjelaskan bahwa Australia adalah benua di bagian selatan yang berkembang menjadi negara modern dan maju. Namun, perjalanan sejarahnya panjang, mulai dari eksplorasi James Cook tahun 1770, kedatangan armada pertama tahun 1788, kolonialisasi Inggris, hingga berdirinya koloni-koloni terpisah seperti New South Wales, Victoria, Tasmania, Queensland, Australia Selatan, dan Australia Barat. Menurut saya, penulis ingin menjelaskan perjalanan sejarah dari masa kolonial hingga terbentuknya Commonwealth of Australia pada tahun 1901. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Menurut saya, pada artikel ini tujuan penelitiannya adalah menggambarkan dan menganalisis proses sejarah yang melatar belakangi lahirnya Commonwealth of Australia, termasuk faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong penyatuan 6 koloni Inggris menjadi negara federasi modern. Nah, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Penulis mengutip teori Creswell dan Sugiono untuk menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah data-data tertulis seperti jurnal, buku sejarah, dan arsip yang relevan. Hasil penelitian pada artikel ini menurut saya sangat panjang dan detail karena menjelaskan hampir seluruh perjalanan pembentukan negara Australia, dari perjalanan kolonialisasi dan penyebaran koloni-koloni, masalah yang muncul akibat koloni terpisah seperti perbedaan kebijakan perdagangan, perbedaan aturan imigrasi, dan ketegangan terkait imigrasi Asia. Selanjutnya, tumbuhnya gerakan federasi dan gerakan rakyat dan referendum seperti organisasi ANA Australia Native Association mendorong referendum untuk mempercepat federasi. Nah, selanjutnya ada proklamasi oleh Ratu Victoria pada 17 September 1900. Ratu Victoria memproklamasikan berdirinya Commonwealth of Australia yang resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1901. Dan 6 koloni resmi berdiri dan menjadi negara bagian dalam sebuah federasi modern. Yang terakhir ada dampak politik yang terjadi akibat federasi, yaitu terbentuknya parlemen, muncul partai-partai besar seperti konservatif, liberal, dan buruh yang muncul pada tahun 1891. Australia jadi sekutu Inggris dalam Perang Dunia II dan muncul identitas nasional Australia yang lebih kuat. Menurut saya, hasil penelitian menyatakan bahwa lahirnya Commonwealth of Australia ini adalah usaha bersama politisi, pengusaha, buruh, hingga rakyat. Yang kedelapan, ada kelebihan dan kekurangan pada penelitian ini menurut saya. Untuk kelebihannya yaitu pembahasannya sangat lengkap dan runtut, mulai dari kolonialisasi awal hingga federasi, menggunakan banyak referensi ilmiah, baik buku klasik maupun penelitian baru pada tahun 2019 sampai 2023, menjelaskan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi federasi secara mendalam, menyediakan gambaran yang sangat jelas mengenai dinamika politik, sosial, dan ekonomi Australia. Nah, untuk kekurangannya, tidak ada data visual seperti tabel, peta, atau bagan untuk memperjelas federasi. Fokus penelitian cukup luas sehingga ada penjelasan di beberapa sejarah masih sangat panjang dan kurang ringkas.
yang terakhir tidak memberikan analisis kritis terhadap dampak jangka panjang setelah 1901. Fokusnya masih pada proses awal pembentukan federasi. Jadi itu tadi review artikel yang pertama dengan judul Sejarah Lahirnya Commonwealth of Australia. Sekarang kita akan lanjut ke review artikel yang kedua. Nah, untuk review artikel yang kedua yaitu dengan judul Dampak Migrasi di Australia terhadap Sistem Pemerintahan dan Partai Politik. Untuk penulisnya yaitu Agus Budiman, seorang dosen dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk tahun terbitnya terbit pada tahun 2015 pada jurnal Artefak volume 3 nomor 2. Untuk universitas yang diemban oleh penulis yaitu Universitas Gallus Ciamis dan latar belakang pendidikan meliputi S1 Pendidikan Sejarah dan S2 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada. Nah, selanjutnya ada latar belakang penelitian. Untuk latar belakang penelitian pada artikel ini yang sudah saya pahami yaitu membahas Australia yang merupakan negara dengan sejarah migrasi yang panjang, mulai dari kedatangan penduduk asli aborigin, lalu migrasi orang Eropa, hingga arus migrasi besar pasca Perang Dunia Kedua. Migrasi ini menciptakan masyarakat Australia yang multikultural. Keberagaman tersebut kemudian berpengaruh pada sistem pemerintahan, dinamika politik, dan keberagaman partai politik yang muncul di Australia. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pada artikel ini tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis bagaimana gelombang migrasi yang terjadi di Australia memberikan dampak terhadap pembentukan masyarakat yang multikultural dan kosmopolitan, sistem pemerintahan Australia, serta kelahiran dan perkembangan partai-partai politik yang mewakili berbagai kepentingan masyarakat yang beragam. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Artikel ini menggunakan metode studi literatur, yaitu penulis mengkaji dan memperoleh data dari berbagai sumber sejarah seperti buku dan dokumen yang membahas mengenai migrasi, sistem pemerintahan Australia, serta partai politik. Tidak ada data lapangan sehingga seluruh data diperoleh dari sumber tertulis. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dari hasil kajian yang telah saya baca, penulis menyimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama ada 3 gelombang migrasi besar di Australia, yaitu migrasi penduduk asli aborigin, migrasi bangsa Inggris pada abad 18 dan 19, migrasi pasca Perang Dunia Kedua yang didorong oleh kebutuhan industri dan kondisi pengungsi di Eropa. Yang kedua, migrasi ini menjadikan Australia sebagai masyarakat multikultural, masyarakat kosmopolitan yang terbuka terhadap berbagai bangsa. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan Australia merupakan gabungan dari model sistem pemerintahan Inggris dan Amerika dengan sistem federasi yang terdiri dari 3, yaitu pemerintahan federal, pemerintahan negara bagian, dan pemerintahan lokal. Yang keempat yaitu keberagaman masyarakat berpengaruh pada keberagaman partai politik. Partai besar seperti Partai Buruh, Partai Liberal hidup berdampingan dengan partai lain yang mewakili kepentingan ekonomi, suku aborigin, agama, hingga lingkungan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pada artikel ini. Untuk kelebihannya menurut saya bahasannya sangat lengkap dan menyeluruh, menggunakan data historis yang kuat, dan penjelasan mengenai sistem pemerintahan Australia sangat detail, termasuk pembagian kekuasaan dan sistem federal. Untuk kekurangannya menurut saya metode penelitian hanya berbasis studi literatur, sehingga kurang ada data terbaru atau wawancara lapangan. Yang kedua, tidak menyertakan tabel atau data statistik migrasi, sehingga pembaca kurang mendapatkan gambaran kuantitatifnya. Yang ketiga, analisis dampak partai politik bila dikaitkan dengan langsung dengan migrasi kurang diperluas, sehingga hubungan sebab akibatnya belum digali secara mendalam. Demikian review artikel dari saya mengenai 2 judul berikut, yaitu Sejarah Lahirnya Commonwealth of Australia dan Dampak Migrasi di Australia terhadap Sistem Pemerintahan dan Partai Politik. Kedua jurnal ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa pendidikan sejarah atau teman-teman yang ingin memahami bagaimana Australia terbentuk menjadi negara modern, sejarah lahirnya Australia,
migrasi, dan sistem partai politik yang modern. Semoga review ini membantu dan terima kasih sudah menonton. Dadah.